Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Smanesi, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami kelas 12 IPA akan menemani kalian dalam video mading yang bertajuk Ragam Kebudayaan Papua. Kalau ngomongin Papua, pastinya identik banget dong sama yang namanya keautentikan budaya. Provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia ini memang menyimpan segudang eksotisme budaya yang masih kental sampai saat ini. Mulai dari keragaman upacara adat, rumah daerah, pakaian adat, sampai dengan keragaman makanan khasnya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak kelanjutan videonya. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa membeli sirih. Inilah mading kelas kami, Ragam Budaya Bumi Cendrawasih. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahim atau mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan atau kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman atau pegunungan, seperti di Lembah Baliem, Paniai, Nebire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Dekai, dan Yahukimu, dan lain-lain. Disebut bakar batu karena benar-benar batu dibakar hingga panas membara. Kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Namun, di masing-masing tempat atau suku disebut dengan berbagai nama, misalnya Gapia di Paniai, Kitoba Isogoa di Wamena, atau Barapen di Jayawijaya. Suku bangsa di Papua. Provinsi Papua memiliki banyak sekali suku yang mencapai puluhan hingga ratusan. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa suku dari Papua yang terkenal antara lain. Yang pertama, suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku terbesar yang paling terkenal di antara suku-suku lain di Papua. Hal yang membuat suku ini terkenal adalah hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Melalui seni ukir, suku Asmat percaya mereka dapat mengenang arwah nenek moyang mereka. Seni ukir juga dianggap sebagai ritual sakral dan cara komunikasi mereka kepada leluhurnya. Yang kedua, suku Amungme. Suku Amungme adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Gunung yang sangat mereka agung-agungkan adalah gunung yang dijadikan penambangan emas oleh PT Freeport. Mereka menyebutnya gunung ini dengan nama Nemang Kawi. Nemang memiliki arti panah, sedangkan Kawi artinya suci, sehingga berpengenal makna suci. Yang ketiga, suku Dani. Suku Dani tinggal di daerah sekitar pegunungan, yang menempati seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya, Papua. Suku ini juga mendiami suatu wilayah di Lembah Baliem. Dilihat dari cara berpakaian, laki-laki suku Dani masih banyak yang mengenakan koteka, sedangkan kaum perempuan mengenakan pakaian wah yang terbuat dari rumput atau serat kayu. Rumah yang mereka tinggali disebut honai. Yang keempat, suku Korawai. Suku Korawai bertempat tinggal di area luas dataran rendah selatan pegunungan Jayawijaya, Papua. Di daerah tersebut terdapat rawa, hutan, bakau, dan lahan basah. Yang kelima, suku Muyu. Suku Muyu merupakan suku asli Papua yang hidup di Kabupaten Boven, Tigol. Nenek moyang suku ini tinggal di daerah sekitar Sungai Muyu, sebelah timur Lautan Merauke. Suku ini juga dikenal sebagai primitif kapitalis di antara para antropolog. Suku Muyu dikenal dengan kebiasaan berhemat, bekerja keras, dan menghargai pendidikan. Masyarakat suku ini menyebut dirinya sendiri dengan nama Kati, yang memiliki makna manusia sesungguhnya. Di Papua terdapat beberapa adat dan istiadat yang sangat unik. Apa aja kira-kira? Ayo kita simak bareng-bareng. Yang pertama, tradisi Iki Palek.
Tradisi potong jari ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa kesetiaan dan kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Yang kedua, tradisi mumi Papua. Tradisi mengawetkan jenazah untuk dijadikan mumi ini bukan jenazah sembarangan loh, tetapi orang yang sangat berjasa untuk suku mereka. Tradisi ini memang tidak dilakukan semua anggota suku, hanya beberapa saja yang melakukan, seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan suku Dani. Yang ketiga, tradisi tanam sasi. Sasi merupakan tradisi yang biasanya dilakukan untuk menjaga sumber daya alam. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua. Sampai sekarang nih, upacara tanam sasi masih sering dilakukan. Jika kalian ke daerah timur, maka kalian bisa melihat beberapa pohon ditandai dengan tulisan sasi, yang artinya tidak diperbolehkan mengambil apapun yang ada di daerah sekitar tulisan sasi tersebut. Nah, masuk ke dalam pembahasan rumah adat yang ada di Papua. Di Papua sendiri ada beragam jenis rumah adat, yaitu diantaranya yang pertama yang sering sekali kita dengar yaitu rumah Honai. Salah satu yang unik dari masyarakat Papua adalah laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tinggal secara terpisah. Untuk laki-laki dewasa, mereka tinggal di sebuah rumah yang disebut dengan Honai. Biasanya, Honai dapat kamu temukan di kawasan lembah atau pegunungan. Honai ternyata terlarang untuk dimasuki oleh perempuan suku Dani, meskipun perempuan tersebut merupakan istri dari salah satu laki-laki penghuni Honai. Melihatnya secara sekilas, rumah adat dari suku Dani ini mirip dengan jamur karena bentuknya yang melingkar dan atapnya yang mengerucut. Rumah Honai berukuran kecil, yakni hanya sekitar 5 meter persegi dan terdiri dari 2 ruangan yang terpisah dalam 2 lantai. Rumah Honai biasanya digunakan untuk menyimpan jenazah yang diawetkan atau dimumi, menyimpan hasil buruan, menyimpan senjata perang, benda warisan dari leluhur, dan menyimpan simbol adat juga disimpan di dalam rumah ini. Kemudian yang kedua ada rumah epai. Kalau rumah Honai diperuntukkan bagi laki-laki dewasa, rumah epai dihuni oleh perempuan dewasa. Rumah epai memiliki ukuran yang lebih kecil dan pendek dibandingkan dengan rumah Honai. Rumah epai terletak di bagian sisi kiri atau kanan dari rumah Honai, yang pintunya tidak sejajar dengan rumah Honai. Di sini pula para ibu akan mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang beragam hal sebelum sang anak menikah. Kemudian yang ketiga ada rumah Wamai. Tak jauh dari rumah Honai dan rumah epai, biasanya ada satu rumah kecil di dekatnya yang bernama rumah Wamai. Rumah ini digunakan sebagai kandang hewan ternak, seperti ayam, babi, anjing, atau kambing. Bentuk Wamai sangat fleksibel, bisa persegi atau lingkaran tergantung banyaknya hewan peliharaan yang mendiami rumah tersebut. Kemudian yang keempat ada rumah Kariwari. Jika rumah Honai menjadi ciri khas suku Dani, rumah Kariwari menjadi rumah khas suku Tobati Enggros yang banyak mendiami kawasan Danau Sentani dan Jayapura. Rumah Kariwari merupakan tempat tinggal bagi laki-laki yang telah berusia 12 tahun. Di rumah inilah anak laki-laki tersebut belajar mengenai kehidupan dan mencari nafkah. Mereka diajarkan seperti memahat, berburu, membuat perahu, hingga perang. Baju daerah Papua. Papua sendiri memiliki pakaian adat yang sangat khas, sehingga ia tak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Hal ini menjadi bukti betapa kayanya budaya Indonesia. Berikut ini adalah berbagai jenis pakaian adat Papua yang perlu diketahui. Yang pertama adalah koteka atau holim. Ini adalah salah satu pakaian adat Papua yang paling dikenal. Namun, koteka juga memiliki sebutan kedaerahan lain, yaitu hilon, harim, atau bobek. Koteka adalah pakaian tradisional untuk laki-laki yang cukup nyentrik karena ia memiliki fungsi untuk menutupi bagian kemaluan pria. Namun, saat menggunakan koteka, bagian tubuh lainnya dibiarkan terlihat seakan nyaris telanjang. Koteka adalah penutup alat kelamin pria yang terbuat dari kulit labu air yang dibuang bagian biji dan daging buahnya. Labu air yang dipilih juga biasanya sudah tua, sehingga teksturnya lebih keras dan awet usai dikeringkan. Setelah kering, koteka yang berbentuk seperti selongsong ini bisa dikaitkan ke pinggang mengarah ke atas.
Uniknya, penggunaan pakaian adat Papua satu ini ternyata juga memiliki makna khusus, yaitu semakin tinggi kedudukan pria secara adat, maka ukuran koteka yang dikenakan juga akan semakin besar. Yang kedua, rok rumbai. Ini adalah pakaian adat Papua yang dibuat dari daun sagu kering yang disusun dan berguna sebagai penutup bagian bawah tubuh. Biasanya rok rumbai ini dikenakan oleh wanita, namun pria juga boleh mengenakannya. Wanita dan pria memiliki cara penggunaan rok rumbai yang berbeda. Untuk pria yang menggunakan rok rumbai, mereka tidak memakai atasan baju kurung seperti yang dikenakan oleh para wanita. Namun, ketika pria mengenakan koteka, maka para wanita memakai rok rumbai dan tidak menggunakan baju atasan sama seperti pria. Bagian atas tubuh mereka akan disamarkan dengan tato atau lukisan dari tinta alami bergambar flora dan fauna. Ada beberapa kelompok etnis yang masih menggunakan rok rumbai, antara lain Yapen, Enjros, Biak Numfor, Nafri, Tebati, dan Sentani. Nah, gimana nih menurut kalian tentang keberagaman Papua yang sudah kami suguhkan? Emis nggak? Bangga kan? Harus dong. Papua sebagai surga yang penuh dengan budaya dan keautentikannya harus selalu kita banggakan dan lestarikan ya. Jangan sampai hancur di negeri sendiri dan hilang diakui negara lain. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu di lain waktu ya. Stay safe dan jaga kesehatan terus. Bye-bye.